Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan ketik, Waalaikumsalam, di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Itu sangat berarti. Jangan lupa like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Malam itu, di sebuah warung kopi yang remang-remang, sekelompok anak muda tengah berbincang santai. Salah satunya adalah Raka, seorang mahasiswa semester akhir yang terkenal skeptis terhadap hal-hal mistis. "Aku nggak percaya sama hantu," katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Semua itu cuma sugesti orang yang gampang takut." Teman-temannya tertawa kecil, tapi Gilang yang dikenal paling penasaran dengan dunia supranatural, menyeringai penuh tantangan. "Kalau gitu, ada satu cara buat ngebuktiin omongan lo," katanya. "Tidur semalam di rumah Darmaji." Suasana langsung berubah tegang. Rumah Darmaji adalah bangunan tua di pinggiran kota yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut cerita warga, rumah itu milik seorang pria kaya bernama Darmaji yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah megahnya dalam keadaan terbengkalai. Banyak yang percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan di sana. Tidak ada yang berani mendekat ke sana setelah matahari terbenam, tambah Dina satu-satunya perempuan di kelompok itu. Wajahnya terlihat ragu, tetapi ada sedikit ketertarikan di matanya. Raka terkekeh. "Hanya karena cerita-cerita lama, kalian jadi penakut?" Gilang mencondongkan "Apa hadiahnya?" tanya Raka, mulai tertarik. 10 juta, jawab Gilang mantap. "Tapi kalau lo kabur sebelum pagi, lo bayar gue 2 juta. Mata Raka menyipit. Tawaran itu menggoda. Ia memang sedang butuh uang untuk biaya skripsinya. Lagi pula, ini hanya 1 malam. 2 juta buat tantangan seremeh ini. Raka tersenyum penuh percaya diri. "Gue terima." Di kejauhan, guntur menggelegar, seolah langit memperingatkan. Tapi bagi Raka, ini hanya permainan. Sebuah taruhan yang mudah dimenangkan. Tanpa ia sadari, di kejauhan, di balik jendela warung kopi yang berkabut, sebuah bayangan samar berdiri diam, mengawasi mereka. Malam semakin larut ketika Raka berdiri di depan rumah Darmaji. Bangunan tua itu menjulang gelap di bawah langit mendung, dengan jendela-jendela besar yang seperti mata kosong menatap ke arahnya. "Masih yakin?" tanya Gilang sambil menyalakan senter. Dina dan teman-teman lain berdiri agak jauh, jelas tidak ingin terlalu dekat. Raka menghela napas. Tentu saja. Ia melangkah maju, menyentuh pagar besi berkarat yang langsung berderit keras saat didorong. Angin dingin bertiup, membawa aroma lembab dan tanah basah. Rumah itu seolah bernapas dalam kegelapan. Saat mereka sampai di depan pintu utama, Raka menoleh ke teman-temannya. "Gue masuk sekarang. Besok pagi kita ketemu lagi di sini." Gilang menyerahkan sebuah ponsel dengan mode rekaman yang sudah menyala. "Buat bukti. Jangan matiin sampai pagi." Raka mengambilnya tanpa ragu, lalu menekan gagang pintu. Anehnya, meski sudah puluhan tahun kosong, pintu itu tidak terkunci. Ia membuka dengan mudah, menimbulkan suara kerik yang panjang dan nyaring. Seketika, aroma busuk menyeruak dari dalam. Campuran bau kayu lapuk, debu, dan sesuatu yang amis. "Baunya parah banget," gumamnya.
Masih bisa mundur kalau lo takut, sindir Gilang. Raka mendengus. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah masuk. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Di luar, Dina bergidik ngeri. Ada yang gak beres, bisiknya. Terlambat, sahut Gilang dengan senyum tipis. Dia sudah masuk. Di dalam rumah, Raka menyorotkan senter ke sekeliling. Interior rumah itu luas, dengan lantai kayu tua yang berderit di setiap langkahnya. Lukisan-lukisan kusam menggantung di dinding, sebagian miring, sebagian sudah terkelupas. Di tengah ruangan, ada tangga kayu menuju lantai atas. Seakan-akan mengundang, "Ya Tuhan, ini lebih serem dari yang gue kira," gumamnya, tapi ia tetap melangkah ke ruang tamu. Duduk di sofa tua yang lapuk, Raka mulai merekam dirinya sendiri. "Oke, ini jam 11 malam. Gue baru masuk dan ini tempatnya." Ia menggerakkan kamera, memperlihatkan sekelilingnya. Tiba-tiba, klik, lampu gantung tua di langit-langit berayun pelan. Padahal Raka yakin tidak ada angin. Ia menelan ludah. "Mungkin tikus atau angin dari celah jendela," gumamnya mencoba menenangkan diri. Kemudian, dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki. Pelan, terseret, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia menyorotkan senter ke tangga, tetapi tidak melihat apapun. Suara itu berhenti, hening. Lalu, sesuatu berbisik di telinganya. "Pergi." Raka melonjak mundur, napasnya memburu. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tangannya gemetar saat melihat ponsel yang masih merekam. "Sugesti, pasti cuma sugesti," katanya pada diri sendiri. Tapi di layar ponsel, di belakangnya, ada bayangan seseorang berdiri diam. Jantung Raka berdegup kencang saat matanya terpaku pada layar ponsel. Bayangan itu berdiri di belakangnya. Diam, tidak bergerak, tubuhnya menegang. Dingin menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki. "Tenang, Raka, ini pasti cuma pantulan atau kesalahan kamera," pikirnya. Dengan tangan gemetar, ia berbalik, menyorotkan senter ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ruangan gelap dan lorong menuju dapur yang semakin terlihat menyeramkan. Raka menelan ludah. Oke, mungkin cuma bayangan dari cahaya senter. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya masih gelisah. Apakah tadi benar-benar ada sesuatu di belakangnya? Atau ini hanya permainannya sendiri yang sudah mulai terpengaruh suasana rumah ini? Brak, tiba-tiba, suara keras menggema dari lantai atas. Seperti sesuatu jatuh atau dilempar dengan kasar. Raka langsung menyorotkan senternya ke arah tangga. Dalam hatinya, ia ingin mengabaikannya, pura-pura tidak mendengar. Tapi ia sadar, kamera masih merekam. Jika ia lari sekarang, Gilang dan yang lain pasti akan menertawakannya habis-habisan. Dengan napas berat, ia menguatkan diri dan berjalan menuju tangga. Setiap langkah terasa semakin berat. Tangga kayu itu tua dan berdebu, mengeluarkan bunyi nyaring setiap kali diinjak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba udara terasa semakin dingin. Seperti ada sesuatu yang menunggunya di atas. Setibanya di lantai 2, Raka menyorotkan senternya ke sekeliling. Lorong panjang terbentang di depannya, dengan beberapa pintu kamar di kedua sisi. Dindingnya penuh dengan noda lembab yang membentuk pola aneh, seperti wajah yang menganga. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka sedikit. Raka mengerutkan kening. Ia yakin sebelumnya semua pintu tertutup rapat. KRIIEET. Tanpa peringatan, pintu itu terbuka lebih lebar. Siapa di sana? Suaranya terdengar bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang terasa makin mencekik. Raka menelan ludah. Jari-jarinya mengepal erat senter yang kini terasa lebih licin karena keringat. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu itu. Tap, 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 suara langkah kaki terdengar dari dalam ruangan. Tapi bukan langkah biasa, langkahnya terseret, dan semakin mendekat ke arah pintu.
Tiba-tiba, Raka merasa napasnya memburu. Ia ingin mundur, ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Saat itu juga, sesuatu melangkah keluar dari balik pintu. Sosok tinggi dengan wajah yang tertutup rambut panjang, mengenakan gaun putih penuh noda hitam dan merah. Kepalanya miring sedikit, seakan memperhatikan Raka. Dari dalam rambutnya, suara lirih terdengar. "Kau, yang kupanggil." Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan saat sosok itu mulai melangkah ke arahnya, pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Jantung Raka hampir melompat dari dadanya. Ia berdiri kaku di lorong gelap itu, hanya beberapa langkah dari sosok yang kini semakin mendekat. Senter di tangannya mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkannya menyorot wajah sosok itu, memperlihatkan kulit pucat membiru, mulut ujung ruangan. Refleksi dirinya terlihat, tapi ada sesuatu yang aneh. Dalam pantulan, pintu di belakangnya masih terbuka. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Ia keluar dari rumah ini, sebelum dia datang. Bersamaan dengan itu, pintu lemari di pojok ruangan, terbuka perlahan. Sesuatu di sana. Dari dalam, suara napas berat terdengar semakin jelas. Hah, hah. Dalam kepala Raka. Ia ingin berteriak, ingin kabur. Tapi saat ia mencoba bergerak, lantai di bawahnya tiba-tiba terasa seperti lumpur.
Kakinya berat, seperti ditarik sesuatu dan saat ia mengangkat kepala, lemari itu sudah kosong. Makhluk itu menghilang. Tapi di dalam cermin, refleksinya masih tersenyum. Raka masih terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Ruangan itu sunyi, tapi dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang masih mengawasinya. Ia memaksa menatap ke cermin. Refleksinya masih tersenyum. Tapi bukan senyum miliknya. Senyum itu terlalu lebar, terlalu aneh. Jari-jarinya gemetar saat mengarahkan senter ke cermin. Kilatan cahaya membuat pantulan itu sedikit memudar, tapi hanya sesaat. Lalu, bibir refleksinya bergerak. Tanpa suara, refleksi itu berbisik sesuatu. Raka membeku. Apa? Pantulan itu berbisik lagi, lebih jelas. Dan kali ini, dengan suara yang menggema di dalam kepalanya. Kau, seharusnya, tidak datang. Sekujur tubuh Raka menegang. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak nyata, ini cuma halusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi refleksinya, tertawa. Bukan tawa manusia, tawa serak, tercekik, dan mengerikan. KRIIEETT. Tiba-tiba, pintu lemari di pojok ruangan terbuka lagi. Dan kali ini, sesuatu keluar dari dalamnya. SRET, SRET, SRET. Langkah berat terdengar mendekat, meski tidak ada siapapun di sana. Brak, cermin di depannya pecah sendiri. Tapi sebelum retakan itu menyebar, Raka melihat satu hal terakhir di dalam pantulan kaca yang hancur itu. Dirinya sendiri, sedang berdiri di pojok ruangan. Padahal ia masih terduduk di lantai. Bayangan dirinya yang lain itu, tersenyum. Dan berbisik, "Sekarang, kau bagian dari rumah ini." Raka tidak bisa bernapas. Dingin merayap di tengkuknya saat ia menatap refleksi dirinya di pecahan kaca yang berserakan di lantai. Bayangan itu tersenyum. Tidak bergerak mengikuti dirinya. Tidak meniru ekspresinya. Ia memiliki kehendak sendiri. Seketika, Raka meraih ponsel dan mengarahkan kameranya ke cermin. Layar ponsel menunjukkan hal yang lebih mengerikan. Di dalam pantulan, bayangan dirinya melangkah maju. Kau tidak bisa pergi. Rumah ini menunggumu. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia menggenggam ponsel erat, tangannya gemetar hebat. Lalu, dari dalam layar ponselnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan dirinya yang lain, mulai berlari ke arahnya. Dari dalam cermin. Tidak, Raka langsung melempar ponsel ke lantai dan berlari ke pintu. Ia meraih gagangnya, memutar sekuat tenaga. Terkunci. Tiba-tiba, brak, ponsel yang ia lempar tadi menyala sendiri. Layar kamera masih terbuka, dan di dalamnya, ada wajah seseorang yang menatap langsung ke arahnya. Seseorang yang bukan dirinya. KRIIEK. Lemari di pojok ruangan kembali bergerak. Dan kali ini, seseorang benar-benar keluar dari dalamnya. Seseorang dengan wajah Raka. Tubuh Raka menegang. Matanya membelalak saat melihat sosok yang menyerupai dirinya sendiri keluar dari lemari. Sosok itu benar-benar mirip dengannya. Tapi ada yang salah. Wajahnya lebih pucat. Bibirnya tersenyum lebar dengan sudut yang hampir sobek. Matanya kosong, hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Sosok itu melangkah pelan,
Kepalanya sedikit miring, seolah sedang mengamati Raka. "Siapa kau?" Raka bertanya dengan suara bergetar. Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, lalu berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku adalah kau yang seharusnya ada di sini." Raka mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. "Omong kosong," teriaknya, mencoba menguatkan diri. Namun, menuruni tangga dengan langkah terburu-buru, hampir tersandung beberapa kali. Namun saat ia mencapai lantai bawah, ia terhenti. Rumah ini berubah. Dindingnya kini penuh dengan coretan hitam yang terlihat seperti cakar. Lantai kayu terasa lebih dingin, seperti marmer yang sudah lama ditinggalkan. Dan lebih buruknya, pintu keluar yang tadi ada, kini menghilang. Yang tersisa hanyalah lorong panjang yang semakin gelap di ujungnya. Tidak, ini tidak mungkin. Di belakangnya, suara langkah kaki turun dari tangga. Langkah itu berat, lambat, sret, sret, sret. Sosok dirinya yang lain sedang mengikutinya. Dan kali ini, ia berbisik sesuatu yang membuat darah Raka membeku. "Kau tak bisa lari, rumah ini sudah memilihmu." Raka berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Pintu keluar yang seharusnya ada kini menghilang, digantikan oleh lorong panjang yang gelap. Dari tangga di belakangnya, suara langkah kaki masih terdengar. Sret, 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 sosok dirinya yang lain semakin dekat. "Rumah ini sudah memilihmu." Bisikan itu terdengar tepat di belakang telinganya. "Tidak." Raka langsung berlari ke lorong gelap itu. Tidak peduli kemana arahnya, ia hanya ingin menjauh dari makhluk yang menyerupai dirinya sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah ini mencoba menahannya. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Nafasnya memburu. Lorong ini terasa tak berujung. Setiap kali ia melewati sebuah pintu, pintu itu menghilang di belakangnya, seperti rumah ini sedang menelannya perlahan. "Kau bisa lari, tapi kau tetap akan kembali." Suara itu terdengar dari segala arah. Raka menggigit bibirnya, berusaha mengabaikan bisikan itu. Tapi tiba-tiba, gubrak, ia tersandung sesuatu dan jatuh keras ke lantai. Senter di tangannya terlempar jauh, berguling beberapa meter sebelum akhirnya berhenti, menyinari sesuatu di depan sana. Raka menatap lurus ke depan. Matanya membelalak. Di ujung lorong itu, ada sebuah cermin besar. Dan di dalam cermin itu, ia melihat dirinya. Bukan dirinya yang sekarang, tapi dirinya yang lain. Wajahnya lebih kurus, matanya kosong, tubuhnya penuh luka seperti seseorang yang sudah lama dikurung di tempat ini. Refleksi itu menatapnya, dan kemudian tersenyum. "Selamat datang di rumah barumu." Raka tidak bisa bergerak. Nafasnya tercekat saat menatap refleksi dirinya di dalam cermin besar itu. Wajahnya berbeda. Kulitnya lebih pucat, matanya cekung, tubuhnya tampak seperti seseorang yang telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengerikan, refleksi itu tersenyum. "Selamat datang di rumah barumu." Suara itu tidak keluar dari cermin. Suara itu ada di belakangnya. Darah Raka langsung membeku. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Dengan sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Sret, sret, sret. Langkah berat terdengar mendekat dari kegelapan lorong. Dia datang. Dirinya yang lain. Wajah yang sama. Tapi bukan dirinya. "Kau, bukan aku." Suara Raka bergetar. Makhluk itu menyeringai, bibirnya mereka hingga hampir sobek. "Aku adalah kau yang seharusnya ada di sini," bisiknya. "Dan sekarang, kau harus menggantikanku." Tiba-tiba, cermin di depannya bergetar hebat. Gambar refleksinya berubah, menampilkan sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri terperangkap dalam ruangan gelap, berteriak, menggedor kaca, seperti orang yang meminta tolong. Itu bukan ilusi. Itu adalah dirinya. Tiba-tiba, tangan dari refleksi itu menjulur keluar dari cermin. Jari-jari kurus dan kotor meraih bahu Raka, mencengkeramnya erat. Dor, sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam. Raka menjerit, tubuhnya terseret mendekati cermin. Tangannya meraih lantai, mencoba bertahan. "Jangan!"
Lepaskan aku. Namun kekuatan itu semakin kuat. Refleksinya di dalam cermin kini menatapnya dengan sorot mata kosong, tangannya terangkat. Dan dia tersenyum. Raka merasakan ujung tubuhnya sudah masuk ke dalam kaca. Ia hampir tertelan. Di saat terakhir, sebelum semuanya gelap, ia mendengar bisikan pelan. Dingin menusuk tubuh Raka begitu ia terseret masuk ke dalam cermin. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Udara terasa berat, seolah-olah ia tenggelam di dalam air. Perlahan, matanya mulai bisa melihat sekeliling. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ia berada di dalam ruangan yang sama, tapi berbeda. Dinding-dindingnya dipenuhi retakan hitam yang menyebar seperti akar pohon mati. Udara terasa lembab dan bau busuk menyengat dari setiap sudut. Cahaya yang tadi ada di rumah ini menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan pekat. Tidak, aku harus keluar dari sini. Raka menoleh ke belakang, mencari cermin tempat ia tadi terseret masuk. Tapi, cermin itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah dinding kosong yang retak, seolah-olah cermin itu memang tidak pernah ada di sana. Brak, tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di dalam ruangan. Langkah kaki yang familiar. Raka menahan napas. Ia tahu siapa yang datang. Sosok dirinya yang lain. Dan kali ini, ia tidak sendiri. Dari bayang-bayang di belakangnya, muncul sosok-sosok lain. Makhluk-makhluk itu menyerupai manusia, tapi tubuh mereka kurus kering seperti mayat yang lama dikubur. Kulit mereka pucat dengan luka menganga, dan mata mereka hitam legam. Raka bisa merasakan mereka bukan sekadar hantu. Mereka adalah orang-orang yang terperangkap di dalam rumah ini sebelumnya. Dan sekarang, ia adalah bagian dari mereka. Sosok dirinya yang lain tersenyum dan mengulurkan tangan. Sekarang, giliranmu tinggal di sini selamanya. Sekarang, giliranmu tinggal di sini selamanya. Kata-kata itu menggema di telinga Raka. Sosok dirinya yang lain, yang sudah menggantikannya di dunia nyata, berdiri beberapa langkah di depan, masih tersenyum. Dan di belakangnya, makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Mereka bergerak lambat, tubuh kurus mereka bergetar, mata hitam mereka kosong, tapi Raka bisa merasakan kebencian di dalamnya. Mereka dulunya seperti dia, orang-orang yang pernah terperangkap di rumah ini. Aku tidak akan tinggal di sini. Raka berteriak, mencoba melawan rasa takutnya. Sosok dirinya yang lain menghela napas panjang, lalu berkata, semua orang berkata begitu di awal, sampai akhirnya menyerah. Aku tidak akan menyerah. Tanpa pikir panjang, Raka berbalik dan berlari. SRET, SRET, SRET. Langkah kakinya menggema di dalam lorong sempit yang entah muncul dari mana. Dinding di sekelilingnya penuh dengan retakan gelap yang bergerak perlahan, seperti urat nadi yang hidup. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin keluar. Namun tiba-tiba, SRETTT. Sebuah tangan kurus mencengkeram pergelangan kakinya. Raka tersungkur ke lantai. Ia menoleh ke belakang, dan yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan akal. Salah satu makhluk itu sudah merangkak di lantai, mencengkeramnya dengan kuku panjang yang kotor. Wajahnya tidak lagi utuh. Matanya hampir copot, dan rahangnya tergantung seperti seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mengerikan. Namun makhluk itu masih hidup. Kau akan menjadi salah satu dari kami, bisiknya dengan suara yang serak dan patah-patah. Raka menendang sekuat tenaga. Duk, cengkeraman itu terlepas, dan Raka langsung bangkit. Di depannya, lorong mulai bercabang, dua jalur yang sama-sama gelap dan mengerikan. Tapi di salah satu jalur, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya sedikit tenang. Sebuah pintu kayu tua dengan gagang besi berkarat. Jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke arah pintu itu. Tapi sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, dor, sesuatu dari balik pintu menggedor keras dari dalam. Dor dor dor. Pintu kayu tua itu bergetar hebat. Sesuatu ada di baliknya. Raka terhenti. Jantungnya berdetak kencang. Di belakangnya, makhluk-makhluk itu semakin mendekat.
Suara seretan kaki mereka menggema di lorong gelap. Ia harus mengambil keputusan. Maju atau kembali. Tidak, aku tidak bisa mundur lagi. Dengan sisa keberaniannya, Raka menggenggam gagang pintu yang berkarat dan menariknya keras. Kreek. Pintu itu terbuka. Dan saat itu juga, Raka tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Di balik pintu, tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah ruangan kosong tanpa dinding, tanpa langit-langit. Hanya kegelapan yang luas, seperti jurang tak berdasar. Dan dari dalam kegelapan itu, muncul tangan-tangan pucat. Jari-jari panjang dan kurus merayap keluar, mencoba meraih Raka. Tidak, Raka berbalik, mencoba menutup pintu, tapi terlambat. Salah satu tangan itu menangkap pergelangan tangannya. Cengkeramannya dingin, lebih dingin dari es. Dan kuat. Seketika, tarikan kuat menyeretnya ke depan. Kakinya hampir terangkat dari lantai. Lepaskan aku. Ia berusaha menarik tangannya, tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang muncul dari kegelapan, menjulur keluar, meraih tubuhnya. Dari kejauhan, sosok dirinya yang lain hanya berdiri diam, menonton dengan senyum puas. Sekarang kau tahu, tidak ada jalan keluar. Raka bisa merasakan tubuhnya semakin terseret. Sebentar lagi ia akan jatuh ke dalam kegelapan itu. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah pecahan kaca, cermin, refleksi dirinya di dalam pecahan kaca itu berbeda. Ia tidak terlihat ketakutan. Ia justru terlihat marah. Dan saat itu juga, Raka menyadari sesuatu. Ini bukan aku. Yang terperangkap di sini, bukan seharusnya aku. Tangan-tangan itu semakin menariknya masuk. Kegelapan hampir menelannya. Dengan sisa tenaganya, Raka meraih pecahan kaca itu. Lalu menusukkannya ke tangan yang mencengkeramnya. Arghhahaha. Tangan itu langsung melepaskannya. Raka jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Saat ia menoleh, pintu itu sudah menghilang. Tapi makhluk-makhluk di belakangnya masih ada. Dan sekarang, mereka semakin dekat. Teman-teman, berhubung durasinya kepanjangan, saya akan bikin cerita ini menjadi 2 part. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Tekan tombol like dan subscribe biar tambah semangat.